Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan di video kali ini kita akan bahas full soal cerita. Jadi aku punya kumpulan beberapa soal cerita nih yang mungkin akan keluar di SKD CPNS. Tapi materinya bisa beda-beda ya. Tapi semuanya full soal cerita. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel aku, selamat datang. Jadi di sini aku akan bahas banyak banget contoh-contoh soal dan latihan-latihan soal untuk persiapan SKD CPNS maupun kedinasan. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku, karena aku masih banyak banget contoh soal lainnya yang bakal aku upload hampir setiap hari. Jadi aku akan usahain upload setiap hari ya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4, sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3. Ini bisa kita tulis ya. Dari Jakarta ke Surabaya. Oh, enggak dong, ke Semarang ya. Jakarta ke Semarang ini ada 4. Sedangkan Semarang ke Madiun ada 3 kereta. Jika Ruli ingin pergi ke Madiun dari Jakarta, berarti kalau dia mau ke Madiun dari Jakarta, dia akan transit di mana? Di Semarang dulu ya. Melewati Semarang, dengan kereta api, ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? Jadi ini merupakan materi peluang. Nah, konsepnya adalah konsep perkalian. Jadi karena Jakarta ada 4, Semarang ada 3, tinggal kita kali aja. 4 kali 3, hasilnya adalah 12. Nah, ini kan konsep perkalian. Ada yang disebut juga dengan konsep penjumlahan, cuman beda dengan soal yang ini. Jadi ada konsep lain dalam peluang, itu adalah konsep penjumlahan. Jadi misalnya ada seorang namanya Andi. Andi mau pergi ke kantor. Nah, Andi punya pilihan, di rumahnya itu ada 2 motor dan 1 mobil. Banyaknya cara ia menggunakan kendaraan ini pergi ke kantor adalah 2 ditambah 1 ya. Bukan 2 dikali 1, tapi 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Kenapa ditambah? Karena dia nggak mungkin gunain motor dan mobil secara bersamaan. Jadi pasti salah satunya. Jadi pilihan dia ada, banyaknya adalah 3. Untuk soal nomor 1 tadi jawabannya yang mana? 12 ya, berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk dapat berpergian ke Semarang, seorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jadi jalurnya adalah dari Cilacap, dia harus ke Jakarta, baru dia bisa sampai ke Makassar. Dari Cilacap ke Jakarta ini naik bus. Dari Jakarta ke Makassar ini naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis. Bisnya ada berapa? 6. Sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat. Pesawatnya ada 4. Maka berapa perjalanan Cilacap-Jakarta pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama? Caranya gimana? Caranya kita tulis di sini pergi dan pulang. Pergi, dia punya berapa banyak pilihan bus? Ada 6 pilihan. Pergi dia masih punya lengkap 6 pilihan bus. Pesawat dia masih punya banyak pilihan, yaitu 4 pilihan pesawat, masih full ya. Nah pulang, karena dia udah pakai 1 bus dan 1 pesawat, sehingga pulangnya dia cuma punya pilihan 5 bus. Kenapa? Karena satunya udah dipakai sama dia dan gak boleh dipakai lagi pas pulang. Pesawat pun, karena udah dipakai 1, jadi di sini tinggal 3 pilihan. Karena 1 pesawat udah dia pakai waktu pergi. Jadi tinggal 3 pilihan lagi biar dia nggak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Nah caranya tinggal kita kali 6 dan 4 dan 5 dan 3. Banyaknya cara sama dengan 6 dikali 4 dikali 5 dikali 3. Hasilnya adalah 360 cara. Jawabannya yang D.
Ini materi apa? Ini masih materi peluang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Banyaknya bilangan ratusan lebih dari 200 yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, sampai 5 adalah titik-titik-titik. Nah, ini ada catatannya nih. Tidak boleh ada yang muncul 2 kali dalam satu bilangan. Misal, 233 nggak boleh. 255 juga nggak boleh. Atau 223 juga nggak boleh, karena ada angka yang berulang. Nah, caranya gimana? Kalau 200 itu kan ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, untuk ratusan, kalau dia mau lebih dari 200, berarti di sini angkanya harus 2, harus 3, 4, atau 5. Supaya apa? Supaya lebih dari 200. Nah, di sini kita misalkan. Karena nggak boleh ada angka yang berulang, misalkan ratusannya kita udah pakai angka 2 nih. Misal aja ini mah. Berarti sisanya tinggal angka berapa aja? Untuk yang puluhan boleh dari 0 kan? 0, 1, 2-nya udah kepake di sini, berarti 2 nggak boleh ditulis lagi. 3, 4, dan 5. Nah, berarti kita misalin lagi. Untuk yang puluhan misalnya udah dipakai angka 0. Misal. Berarti sisanya tinggal berapa? Supaya tidak terjadi pengulangan, angka 2 dan angka 0-nya nggak boleh ditulis lagi ya. Sisanya tinggal 1, 3, 4, dan 5. Untuk ratusan, ini ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4. Untuk puluhan, ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Puluhannya ada 5. Untuk satuannya, ini ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, selanjutnya, tinggal kita kali deh. 4 kali 5 kali 4. 4 kali 5, 20. 20 dikali 4, 80. Berarti banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 80 bilangan. Jawabannya yang A. Gampang kan? Kalau pakai permisalan itu gampang banget. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam suatu pesta, banyak tamu yang hadir adalah 30. Jika para tamu saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah nomor 4 ini masih materi peluang. Khususnya adalah kombinasi. Kombinasi itu apa sih, Kak? Kombinasi itu adalah banyaknya kemungkinan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Rumusnya apa sih? Kombinasi dari N dan K. Di sini N faktorial dibagi N minus K faktorial dikali K faktorial. Nah, dalam kasus ini, N ini adalah banyak orang. K ini adalah jabat tangan itu terdiri dari berapa orang yang terlibat? Jabat tangan itu terdiri dari 2 orang. Di sini dalam kurung jabat tangan. Karena nggak mungkin ya jabat tangan itu 3 orang, 5 orang, 4 orang juga nggak mungkin. Jadi jabat tangan itu secara umum dan idealnya itu pasti 2 orang. Nah, tinggal kita masukin aja nih. Kombinasi dari berapa N-nya? Banyaknya orang adalah 30. Dan K-nya ini udah pasti 2 ya. Karena jabat tangan itu terdiri dari 2 orang. N faktorial 30 faktorial dibagi N-nya 30 minus 2 faktorial dikali K-nya 2 faktorial. Faktorial itu apa nih? Tiba-tiba muncul lagi ya faktorial. Jadi misalnya di sini ada 30 faktorial itu sama dengan 30 kali 29 kali 28 kali 27 kali
26, dan seterusnya sampai kali 1. Jadi dikali-kali terus. Nah, tapi kalau kayak gini ngerjainnya lama kan? Nah, ada cara gampangnya yaitu 30 faktorial, kita tulis lagi. 30 kurang 2 adalah 28 faktorial, dikali 2 faktorial adalah 2 kali 1. Gitu ya. Nah, di sini kan ada angka 28 faktorial. 30 ini kita arahkan ke 28 faktorial. Caranya gimana? 30 faktorial itu kan 30 kali 29 kali 28 faktorial. Bisa kayak gini? Bisa. Jadi 28 faktorial kalau dipecahin juga pasti hasilnya akan sampai dikali 1. Jadi bisa dipecah kayak gini. Dibagi 28 faktorial dikali 2 kali 1 adalah 2. 28 faktorial dan 28 faktorial bisa kita coret. Sisanya tinggal 30 kali 29 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 435. Jadi jawabannya yang E. Soal tentang peluang ini juga cukup sering aku temuin di soal TIU. Jadi perlu kalian pelajari juga walaupun sebenarnya emang agak sulit sih untuk materi peluang ini. Jadi materi peluang ini adalah materi kalau di sekolah itu kelas 12. Jadi menurut aku salah satu materi yang cukup advance gitu untuk tes CPNS khususnya di bagian TIU. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam pelemparan sebuah mata dadu, peluang muncul mata dadu genap adalah. Nah, ini materinya masih materi peluang. Caranya gimana? Kita tulis dulu 1 dadu. Mata dadunya ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5, dan ada angka 6. Kalau dadu kan emang cuman angkanya 1 sampai 6 aja ya, nggak ada 7, 8, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ditanya peluang muncul mata dadu genap. Berarti genap. Genap itu berapa aja? 2, 4, dan 6. Nah, ini jumlahnya berapa banyak nih? Ada 6 ya. Ini berapa banyak? Ada 3. Nah, caranya adalah 3 dibagi 6. 3 ini yang genap karena yang kita cari. 6 ini yang semua mata dadu yang ada. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3 adalah 2. Jadi hasilnya 1/2. Kalau pertanyaannya aku ganti, peluang muncul mata dadu kurang dari 3 adalah, yang kurang dari 3 hanya ada 1 dan 2. Ini ada berapa banyak? 2. Jadi peluangnya adalah 2 dibagi banyak keseluruhan dadu. Masih 6. Bisa kita sederhanakan di sini jadi 1/3. Tapi yang merah ini jangan dianggap ke soal yang ini ya, karena yang merah ini cuman untuk membantu pendalaman pemahaman tentang peluang. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang pedagang menjual motor dengan harga 15.400.000. Kita tulis langsung di sini, harga jual adalah 15.400.000. Jika pedagang memperoleh untung 10%, kita tulis untung sama dengan 10%. 10% dari apa? Dari modal. Untung selalu persentase dari modal. Berapakah harga beli motor tersebut? Bisa kita tulis di sini, harga jual adalah modal ditambah untung. Modalnya berapa di sini? Modalnya yang mau kita cari, modal. Ditambah untungnya 10/100 dari apa? Modal. Harga jualnya berapa? Ini udah kita tahu ya. Jadi 15.400.000. Kita tulis lagi 15.400.000 sama dengan 1/10. Karena nolnya sama-sama dicoret ya. Modal, di sini ada konstantanya nggak? Ada ya, 1 modal, 1 ditambah 1/10 modal. Modalnya kita keluarin. Jadi hasilnya adalah 15.400.000 sama dengan
Samain penyebutnya. 1 ini kan 1 per 1. 10. 10 dibagi 1 hasilnya 10, dikali 1 hasilnya 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1, dikali 1 hasilnya 1. Ditambah 1 modal. 15.400.000 sama dengan 10 ditambah 1. Hasilnya adalah 11 per 10 modal. Karena nggak cukup, kita masuk ke atas lagi. 11 per 10 kita pindah ruasin ke sebelah kiri. Caranya gimana? Ini tinggal ditukar. Jadi 15.400.000 dikali 10 per 11. Maksudnya ditukar itu gitu ya. Posisi 10 dan 11-nya ditukar atas bawahnya. Sama dengan modal. 154 dibagi 11, hasilnya adalah 14. Ditambah nolnya berapa ini? 14 kita tulis, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya ada 6. Jadi modalnya adalah 14 juta rupiah. Jawabannya yang D. Kayak gitu ya caranya. Roni memiliki penghasilan sebesar 2 juta per bulan. Kita tulis penghasilan 2 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajak adalah 1 juta. Penghasilan yang tidak kena pajak adalah 1 juta. Jika pajak penghasilan adalah 12%, maka besar penghasilan bersih Roni adalah... Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik juga harus membayar pajak. Salah satunya adalah pajak penghasilan. Jadi penghasilan Roni bersihnya, kalau bersih, itu 2 juta rupiah. Tapi karena Roni harus membayar pajak sebagai warga negara yang baik, maka penghasilannya dipotong 12%. 12% dari yang apa tadi? Nah, ini kita akan kerjakan. Penghasilannya 2 juta rupiah, yang nggak kena pajak 1 juta. Berarti yang kena pajak adalah 1 juta rupiah. Dikali berapa? Dikali 12%. 12 per 100. Nolnya coret 2, nolnya coret 2. Sisanya adalah 120.000. 120.000 ini apa? Ini adalah pajak yang harus dibayar Roni. Jadi kalau awalnya gajinya 2 juta, dipotong pajaknya 120.000, sisanya adalah, kita tulis di sini, sisa sama dengan 2 juta rupiah penghasilannya Roni dipotong pajak 120.000. Sisanya adalah 1.880.000. Jawabannya yang D. Jadi uang sisanya adalah 1.880.000. Kenapa? Karena walaupun gajinya 2 juta, tapi dia harus bayar pajak 120.000. Nah, nanti kalian kalau keterima di CPNS atau udah jadi PNS, kalian juga wajib bayar pajak. Nah, pajaknya itu biasanya dipotong dari pendapatan kalian per bulan. Jadi udah otomatis dipotong, kalian udah nggak perlu repot-repot ngitung lagi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Alvin meminjam uang di bank sebesar 1 juta. Berarti pinjamannya, bisa kita tulis di sini pinjamannya adalah 1 juta rupiah. Bunganya adalah 16% per tahun. Per tahun itu berarti per 12 bulan. Nah, pertama yang harus kita cari di sini adalah bunganya. Bunga selama berapa? 6 bulan. Bunganya 16% dibagi 12 bulan ya. Dalam setahun ini satuannya 12 bulan. 12 bulan dikali. Berapa bulan dia mau angsurnya? 6 bulan. Dikali pinjamannya berapa? 1 juta. 6 dan 12 bisa kita coret, ini hasilnya 2. 16 dan 2 bisa kita coret, ini hasilnya 8. Berarti di sini 8% adalah per 100.
Kita tulis 8/100 kali 1 juta. 0 coret 2, 0 coret 2. Berarti sisanya adalah 80.000. Nah, berarti angsurannya adalah pinjaman pokok ditambah bunga dibagi bulan. Pinjaman pokoknya berapa? 1 juta. Bunganya berapa? Ini udah kita cari, 80.000. Dibagi berapa bulan dia nyicilnya? 6 bulan. Berarti per bulannya dia harus bayar sebesar 180.000. Kalau udah ditambah, terus dibagi ini hasilnya adalah 180.000. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sela dan Broto mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi sama. Jika untuk membayar premi gaji Sela sebesar 3 juta dipotong 4% dan gaji Broto dipotong 6%, maka gaji Broto adalah, berarti di sini kita bisa tahu gaji Sela sama dengan 3 juta. Dipotong berapa persen untuk preminya? Dipotong 4%. Nah, gaji Broto di sini kita belum tahu, kita sebut aja dengan X. Dipotongnya berapa? 6%. Nah, dalam kasus ini apa yang sama? Yang samanya adalah preminya. Premi Sela akan sama dengan premi Broto. Premi Sela adalah gajinya dikali persentasenya. Premi Broto adalah gajinya, gaji Sela ini gaji Broto dikali persentasenya. Gaji Selanya berapa? 3 juta dikali persentase preminya adalah 4/100. Gaji Brotonya sebagai X dikali 6/100. 0 coret 2, 0 coret 2. 3 kali 4, 12 tambah 0-nya 4, 120.000. 6/100 kita balik ke sini jadi kayak tadi ya, jadi 100/6. Sama dengan X. 12 dibagi 6 adalah 2. Berarti X adalah 2, 0-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya adalah 6. X adalah gaji Broto, jadi gaji Broto adalah 2 juta rupiah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta. Berarti harga belinya sama dengan 45 juta. Ini harga beli untuk beberapa sapi. Kemudian dijual dengan harga jualnya adalah 52 juta. Petani tersebut mendapatkan untung 700.000 per ekor. Untungnya sama dengan 700.000 per ekor. Yang ditanya berapa ekor sapikah yang dibeli dan dijualnya itu. Kita cari dulu untung keseluruhan. Untung total. Sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah 52 juta. Harga belinya 45 juta. Jadi untung totalnya yang dia dapatkan adalah 7 juta ya. Nah, untung per ekornya adalah 700.000. Berarti kita bisa lihat banyaknya sapi sama dengan 7 juta dibagi 700.000. Ini nolnya hilang 3, ini juga hilang 3. Ini nolnya hilang 2, ini juga hilang 2. Sisanya tinggal 70/7. Hasilnya adalah 10. Berarti banyaknya sapi adalah 10 ekor. Langsung terjawab nih. Kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 20 km per jam dalam waktu
30 menit. Berarti bisa kita tahu di sini jaraknya sama dengan 20 km. Waktunya di sini dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 140 meter? Nah, jaraknya diganti nih. Di sini jarak 2 sama dengan 140 km. Yang ditanya adalah waktu atau berapa jam. Waktu 2-nya berapa jam. Nah, di sini jaraknya dikali berapa? Dari 20 bisa ketemu 140. Kali 7 ya. Jaraknya dikali 7, waktunya pun harus dikali 7. 30 dikali 7 adalah 210. 210 ini masih satuan apa? Menit. Kenapa menit? Karena sebelumnya menit. Berarti kalau mau kita ubah jadi jam, jadi 210 dibagi 60. Ini baru satuannya jam. Hasilnya adalah 3,5 jam. Jadi jawabannya yang D. Soal ini udah pernah aku bahas di soal jarak, kecepatan, dan waktu. Buat kalian yang belum tonton videonya, tonton dulu videonya karena itu lumayan rame dan seru, dan sering banget keluar di tes CPNS. Jadi kalau kalian mau lihat contoh-contoh soal secara spesifik dalam satu materi, kalian bisa lihat video-video aku lainnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Suatu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. Di sini totalnya ada 16 orang bisa menyelesaikan dalam 9 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, di sini 4 orang izin. 4 orang sakit. Nah, berarti sisanya adalah tinggal 12 orang. 12 orang berapa hari? Kita masih belum tahu. Kita tulis aja X hari. Untuk soal seperti ini, di sini ada 16 orang kerja bareng-bareng, mereka bisa menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 9 hari. Kalau orangnya berkurang, 12 orang, harinya kira-kira bertambah atau berkurang? Harinya pasti bertambah ya. Jadi ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Orangnya semakin banyak, harinya semakin sedikit. Itu yang namanya berbalik nilai. Kalau senilai gimana? Orangnya makin banyak, harinya makin banyak. Itu yang namanya senilai. Tapi biasanya bukan pekerjaan. Contohnya dosis obat. Dosis obat semakin besar berat badannya, maka dosisnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil berat badannya, dosisnya akan semakin kecil. Nah, kalau yang ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nilai caranya gimana? 16 kita perin dengan orangnya juga. Jadi 16 per 12 orang dibagi orang. Sama dengan hari tentu akan dibagi hari. Tapi yang ini duluan. Kalau tadi yang atas duluan, sekarang yang bawah duluan. Berarti X per 9. Inilah yang disebut berbalik nilai. Karena yang harinya kita tuker. Harusnya 16 pasangannya adalah 9, tapi di sini 16 pasangannya malah sama X. 12 pasangannya harusnya X, tapi di sini 12 pasangannya 9. Kalau udah kayak gini tinggal kita sekali silang. X kali 12 jadi 12X sama dengan 16 kali 9, kita tulis saja 16 kali 9. X sama dengan 12-nya pindah ke kanan, jadi bagi-bagian 16 kali 9 dibagi 12. Inilah kenapa aku bilang nanti aja, nggak usah dikali dulu. 12 sama 16 bisa sama-sama kita bagi 4. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. 3 dan 9 bisa kita coret juga. Sama-sama dibagi 3, atau 9 bagi 3 langsung hasilnya adalah 3. Sisanya tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti dalam 12 orang, waktu pengerjaannya adalah 12 hari. Nah, yang ditanya berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dari harinya 9 ke harinya 12. Nambahnya berapa hari? 3 hari.
Dibagi berapa kalau mau buat persen? Dibagi yang awalnya, 9 hari. Kalau mau dibuat persen dikali apa? 100%. Buat kalian yang belum nonton video aku, ada di soal latihan, diskon dan persen, ini ada materinya biar kalian bisa lebih paham kalau aku jelasin yang ini. Nah, ini akhirnya jadi 300 dibagi 9. 300 dibagi 9 hasilnya adalah 33,33%. Jadi jawabannya yang C. Oke, itu tadi latihan-latihan dan contoh-contoh soal full soal cerita. Buat kalian yang mau lihat contoh-contoh soal lainnya, aku juga bahas per materi. Ada yang materi jarak kecepatan waktu, ada yang materi hitung cepat, ada yang materi khusus aljabar, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di channel aku. Kalau kalian masih belum mengerti soal yang ini, nggak apa-apa, kalian mungkin bisa lihat dulu materinya biar kalian bisa lebih paham untuk memahami soal-soal seperti ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Aku usahain aku upload tiap hari, biar kalian itu selalu ada soal latihan setiap harinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!